Halo Sobat Geopolitik, di tengah panasnya ketegangan antara Barat dan Rusia, sebuah negara kecil Eropa mendadak bikin heboh. Slovakia, negara anggota Uni Eropa sekaligus anggota NATO, baru saja menuntut pengecualian hukum agar bisa terus membeli gas Rusia sampai tahun 2034. Yang lebih mengejutkan lagi, tuntutan itu disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Robert Fico sebagai syarat agar Slovakia mencabut vetonya atas paket sanksi ke-18 Uni Eropa terhadap Rusia. Apakah ini bentuk pembelotan dari dalam tubuh NATO atau hanya taktik cerdik demi menyelamatkan ekonomi domestik Slovakia? Kita bongkar semuanya dalam video ini. Selasa 15 Juli 2025, Robert Fico mengejutkan Brasil dan seluruh Eropa lewat unggahan di media sosialnya. Ia secara terbuka menyampaikan, solusi terbaik adalah memberi Slovakia pengecualian agar kami bisa menyelesaikan kontrak jangka panjang dengan Gazprom hingga 2034. Gazprom, raksasa energi milik negara Rusia, menjadi poros dari tuntutan ini. Slovakia merasa tidak punya pilihan lain. Saat ini, negara itu sangat tergantung pada pasokan gas Rusia dan menghentikan kontrak secara sepihak bisa berakibat fatal. Bahkan Fico menyebut Slovakia bisa digugat Gazprom sebesar 16 hingga 20 miliar euro jika keluar dari kontrak sebelum waktunya. Komisi Eropa sebelumnya sudah punya rencana jelas menghentikan seluruh impor energi Rusia paling lambat 2027. Ini bagian dari strategi untuk memutus pendanaan perang Rusia di Ukraina. Tapi bagi Slovakia itu tidak realistis. Fico memperingatkan bahwa jika Uni Eropa memaksakan hal ini, ekonomi dan industri dalam negerinya bisa kolaps. Masalahnya, Komisi Eropa menolak klaim soal gugatan hukum. Menurut mereka, larangan impor bisa dikategorikan sebagai force majeure dalam hukum internasional. Artinya, Slovakia tidak bisa dituntut. Namun, Fico tidak percaya begitu saja. Ia justru memerintahkan utusannya di Brasil untuk menunda pemungutan suara terkait sanksi baru terhadap Kremlin. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen tak tinggal diam. Ia mengirim surat resmi ke Fico menawarkan transisi energi yang bertahap dan bantuan Uni Eropa agar rumah tangga serta industri Slovakia tak terlalu terdampak. Tapi, surat itu tidak menyebut kompensasi langsung atau pengecualian khusus yang diminta Slovakia. Fico mengaku kecewa dan menyatakan bahwa mitra koalisinya menolak mentah-mentah tawaran Komisi Eropa itu. Jaminan komisi itu tidak memadai, beberapa bahkan menyebutnya tidak ada apa-apanya. Langkah Fico memicu ketegangan di antara negara-negara Uni Eropa. Perwakilan tinggi Uni Eropa untuk urusan luar negeri, Kaja Kallas, mengkritik keras langkah Slovakia dan menyebutnya sebagai keputusan yang lebih didasarkan pada politik domestik ketimbang solidaritas Eropa. Menurut Kallas, semua negara seharusnya sudah berkomitmen terhadap satu arah kebijakan, tekan Rusia secara maksimal. Tapi dengan sikap Fico, upaya ini menjadi terhambat. Meski begitu, Kallas tetap optimistis sanksi akan disepakati sebelum akhir pekan. Kita perlu menavigasi 27 opini publik dan kepentingan yang berbeda. Langkah Fico memang menuai kecaman, tapi banyak analis menilai ini bukan pengkhianatan, melainkan manuver politik yang sangat cerdik. Dengan menjadikan veto sebagai alat tawar, Fico melindungi ekonomi dan pasokan energi negaranya dan menekan Brasil untuk lebih realistis dalam transisi energi. Namun, strategi ini juga punya resiko besar. Slovakia bisa dikucilkan dari pengaruh utama Uni Eropa atau bahkan kehilangan dukungan finansial Eropa di masa depan. Langkah Fico juga menimbulkan pertanyaan, apakah ini bertentangan dengan NATO dan Amerika Serikat? Ingat, Donald Trump sendiri baru-baru ini
mengancam akan mengenakan tarif berat terhadap Rusia dan mitranya jika tidak ada kemajuan menuju perdamaian dalam 50 hari ke depan. Jika Slovakia terus membeli gas dari Rusia hingga 2034, akankah negara itu dianggap sebagai mitra Rusia dalam konflik ini? Meski Slovakia adalah negara NATO, posisinya bisa jadi makin rumit secara diplomatik. Keputusan Robert Fico adalah langkah berani atau nekat, tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Ia memilih melindungi kebutuhan domestik negaranya, meski harus menantang arus besar Eropa dan bahkan Amerika Serikat. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah Fico akan terus berdiri sendiri atau justru membuka jalan bagi negara-negara Eropa Timur lainnya untuk melakukan hal serupa? Apakah ini awal dari retakan besar dalam Uni Eropa dan NATO? Atau hanya satu babak kecil dari permainan geopolitik energi?